Kisah Elia mengandung cerita mitos terakhir dari masa silam dalam kitab suci Yahudi. Perubahan sedang bergaung di angkasa sepanjang masa Oikumene. Periode 800 sampai 200 sebelum Masehi disebut sebagai zaman kapak. Di semua kawasan utama dunia peradaban, orang-orang menciptakan ideologi baru yang menjadi semakin penting dan menentukan. Sistem-sistem keagamaan baru mencerminkan kondisi sosial ekonomi yang telah berubah. Untuk beberapa alasan yang tak bisa sepenuhnya kita pahami, semua induk peradaban berkembang menurut garis yang paralel. Bahkan ketika tidak terdapat hubungan dagang di antaranya, misalnya antara kawasan Cina dan Eropa. Ada kemakmuran baru yang membawa pada lahirnya kelas pedagang. Kekuasaan bergeser dari raja dan rahib, kuil dan istana, ke bursa perdagangan. Kemakmuran baru membawa kemajuan intelektual dan kultural, selain juga menimbulkan perkembangan kesadaran individual. Ketidakadilan dan eksploitasi menjadi lebih jelas selaras dengan perubahan pesat yang terjadi di kota-kota. Orang-orang mulai menyadari bahwa perilaku mereka sendiri dapat berpengaruh terhadap nasib generasi berikutnya. Setiap kawasan mengembangkan ideologi yang berbeda untuk menghadapi persoalan dan keprihatinan ini. Taoisme dan Konfusianisme di Cina, Hinduisme dan Buddhisme di India, dan rasionalisme filosofis di Eropa. Timur Tengah tidak menghasilkan solusi yang seragam, tetapi di Iran dan Israel, nabi-nabi Zoroaster dan Ibrani secara sendiri-sendiri mengembangkan versi monoteisme yang berbeda. Anehnya, gagasan tentang Tuhan seperti halnya wawasan besar keagamaan lain pada masa itu berkembang dalam ekonomi pasar dengan semangat kapitalisme agresif. Saya ingin meninjau secara singkat dua perubahan baru ini sebelum melanjutkan pembahasan tentang agama Yahweh yang diperbarui pada bab berikutnya. Pengalaman keagamaan India berkembang menurut garis yang mirip, namun perbedaan penekanannya akan menampakkan karakter dan persoalan khas pandangan ketuhanan orang Israel. Rasionalisme Plato dan Aristoteles juga penting karena orang Yahudi, Kristen, dan Islam dipengaruhi pemikiran keduanya, dan mereka berupaya mengadaptasinya ke dalam pengalaman keagamaan mereka sendiri. Meskipun konsep Tuhan Yunani jelas-jelas berbeda dengan konsep yang mereka miliki. Pada abad ke-17 sebelum Masehi, orang Arya dari wilayah yang sekarang disebut Iran menginvasi lembah Indus dan menaklukkan penduduk aslinya. Mereka mendesakkan ajaran-ajaran agama mereka, seperti dapat kita lihat terekspresikan dalam kumpulan syair pujian yang kemudian dikenal sebagai Rig Veda. Di sana kita menjumpai konsep tentang banyak Tuhan, mengekspresikan banyak nilai yang sama dengan konsep ketuhanan Timur Tengah, dan menghadirkan kekuatan alam sebagai insting yang memiliki daya, kehidupan, dan kepribadian. Namun demikian, tetap ada tanda-tanda bahwa orang mulai melihat Tuhan-Tuhan yang beraneka ragam itu sebenarnya merupakan manifestasi dari satu ketuhanan absolut yang mentransendensi semuanya. Sebagaimana orang Babilonia, orang Arya cukup menyadari bahwa mitos-mitos mereka bukanlah kisah faktual tentang realitas, melainkan ungkapan misteri yang bahkan para dewa sendiri tidak dapat menjelaskannya secara memadai. Tatkala mereka mencoba membayangkan bagaimana para dewa dan dunia berevolusi dari kekacauan primal, mereka menyimpulkan bahwa tak seorang pun, bahkan tidak juga para dewa, bisa memahami misteri eksistensi. Maka, siapa yang tahu kapan ia terbit? Kapan emanasi ini terjadi? Apakah Tuhan yang melepaskannya atau bukan? Hanya Dia yang mampu menerawang ke langit tertinggi yang akan tahu. Atau mungkin Dia tidak tahu. Agama yang diajarkan Weda tidak berupaya menjelaskan asal-usul kehidupan atau memberi jawaban istimewa terhadap pertanyaan-pertanyaan filosofis. Alih-alih, ia memang telah dirancang untuk membantu manusia memahami kehebatan dan kedahsyatan eksistensi. Ia justru lebih banyak mengemukakan pertanyaan daripada menjawabnya, dengan maksud agar manusia tetap berada dalam sikap yang takjim. Pada abad ke-8 sebelum Masehi, ketika J dan E menulis kronik mereka,
Perubahan kondisi sosial dan ekonomi di anak benua India sedang menjadikan Weda tidak lagi relevan. Gagasan para penduduk asli yang telah tertindas selama beberapa abad setelah invasi orang Arya kembali muncul ke permukaan dan membawa pada kehausan baru akan agama. Bangkitnya perhatian terhadap karma, paham bahwa nasib seseorang ditentukan oleh perbuatannya sendiri, membuat orang-orang tidak mau menyalahkan para dewa atas perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Semakin kuat kecenderungan untuk memandang para dewa sebagai simbol ketunggalan realitas transenden, ajaran Weda syarat dengan ritual pengorbanan. Namun, bangkitnya ketertarikan kepada praktik India kuno, yoga, atau bisa diartikan pengekangan daya pikir melalui disiplin konsentrasi khusus, bermakna bahwa orang-orang menjadi tidak puas terhadap suatu agama yang hanya memusatkan perhatian kepada aspek-aspek eksternal. Pengorbanan dan liturgi tidaklah memadai. Mereka ingin menemukan makna batin ritus-ritus ini. Kita akan melihat bahwa nabi-nabi Israel merasakan ketidakpuasan yang sama. Di India, dewa-dewa tidak lagi dipandang sebagai wujud lain yang berada di luar para penyembahnya. Justru manusia yang berusaha memperoleh realitas kebenaran batiniah. Dewa-dewa tidak lagi penting di India. Selanjutnya mereka digantikan oleh pemuka agama yang akan dipandang lebih tinggi daripada para dewa. Ini merupakan penegasan kuat tentang nilai kemanusiaan dan keinginan untuk mengendalikan nasib. Ini akan menjadi pandangan keagamaan terbesar di anak benua itu. Agama baru Hinduisme dan Buddhisme tidak menyangkal eksistensi para dewa atau melarang orang untuk menyembahnya. Dalam pandangan mereka, hambatan dan penyangkalan semacam itu akan merusak. Sebagai gantinya, orang Hindu dan Buddha mencari cara baru untuk mentransendensikan para dewa, mulai mengetengahkan isu-isu ini dalam risalah yang disebut Aranyakas dan Upanishad, yang secara kolektif dikenal sebagai Vedanta, atau penutup Weda. Upanishad terus-menerus muncul sehingga pada akhir abad ke-5 sebelum Masehi telah terkumpul sebanyak 200 buah. Tidak mungkin melakukan generalisasi terhadap agama yang kita sebut Hinduisme, karena ia mengelak dari sistem dan menolak kemungkinan bahwa satu tafsiran eksklusif bisa dianggap memadai. Namun Upanishad telah mengembangkan sebuah konsepsi ketuhanan khas yang melampaui dewa-dewa, tetapi hadir secara begitu dekat di dalam segala sesuatu. Dalam ajaran Weda, orang mengalami kekuatan suci dalam ritual pengorbanan. Mereka menyebut kekuatan suci ini Brahman, kasta para rahib, yang disebut sebagai istilah Brahmana. Juga diyakini mempunyai kekuatan ini. Karena ritual pengorbanan dipandang sebagai mikrokosmos alam semesta, Brahman lambat laun diartikan sebagai sebuah kekuatan yang menyangga segala sesuatu. Seluruh dunia dipandang sebagai aktivitas ilahi yang menyeruak dari wujud misterius Brahman, yang merupakan makna batin seluruh eksistensi. Upanishad mendorong orang untuk menumbuhkan rasa kehadiran Brahman di dalam segala sesuatu. Ini adalah proses pewahyuan dalam makna harfiahnya, pengungkapan dasar tersembunyi dari seluruh wujud. Segala sesuatu yang terjadi merupakan manifestasi Brahman. Pandangan yang benar terletak dalam persepsi kesatuan di balik fenomena yang berbeda. Sebagian Upanishad melihat Brahman sebagai kekuatan pribadi, tetapi sebagian lain melihatnya betul-betul impersonal. Brahman tidak dapat dipanggil dengan kata engkau. Ini adalah istilah yang netral, bukan laki-laki atau perempuan. Bukan pula dia dialami sebagai kehendak ilah yang berdaulat. Brahman tidak berbicara kepada manusia. Dia tak dapat bertemu dengan lelaki atau perempuan. Dia berada di atas segala aktivitas manusia. Dia juga tidak menanggapi kita dengan secara personal. Dosa tidak membuatnya marah, dan dia tidak dapat dikatakan mencintai atau membenci kita. Bersyukur atau memujinya karena telah menciptakan dunia sama sekali tidak tepat. Kekuatan ilahiyah ini akan betul-betul terasing dari kita seandainya tidak ada fakta bahwa ia melingkupi, menyokong, dan mengilhami kita.
Teknik-teknik yoga telah membuat orang sadar dengan dunia batin, disiplin pengaturan postur, cara bernapas, makanan, dan konsentrasi mental ini juga telah berkembang secara mandiri dalam kebudayaan lain, seperti akan kita lihat nanti, dan tampaknya menghasilkan pencerahan serta iluminasi yang telah ditafsirkan secara berbeda-beda, namun alamiah bagi kemanusiaan. Upanishad mengklaim bahwa pengalaman mengenai dimensi baru dari diri ini merupakan kekuatan suci yang sama dengan yang melingkupi seluruh alam. Prinsip abadi yang ada dalam setiap individu disebut Atman. Ini merupakan versi baru visi holistik paganisme kuno. Penemuan kembali dalam terma baru satu kehidupan yang ada di dalam dan di luar diri kita yang pada dasarnya bersifat sakral. Chandogya Upanishad menjelaskan hal ini melalui analogi tentang garam. Seorang pemuda bernama Sretaketu telah mempelajari Weda selama 12 tahun dan merasa telah cukup menguasainya. Ayahnya, Udalaka, mengajukan sebuah pertanyaan yang tidak bisa dijawabnya. Kemudian ayahnya mengajarkan tentang kebenaran fundamental yang sama sekali belum diketahuinya. Dia memerintahkan anaknya untuk meletakkan sepotong garam di dalam air dan melaporkan hasilnya pada pagi hari berikutnya. Ketika sang ayah memintanya untuk mengambil garam itu, Sreketu tidak dapat menemukannya karena garam itu telah larut semuanya. Udakala mulai bertanya, "Maukah engkau mencicipi bagian ini? Seperti apa rasanya?" Kata Udakala, "Garam." Jawabnya, "Cicipilah dengan tengahnya, seperti apa?" "Garam." "Cicipilah bagian ujungnya, seperti apa?" "Garam." "Buanglah itu dan mendekatlah kepadaku." Srateketu melakukan apa yang diperintahkan, namun itu tidak membuat garam menjadi berubah. Ayahnya berkata, "Anakku, memang benar bahwa engkau tidak bisa melihat wujud ada di sini. Namun wujud itu benar-benar ada di sini. Esensi pertama ini dimiliki alam semesta sebagai dirinya. Itulah yang nyata. Itulah diri. Itulah engkau." Srateketu. Jadi, meskipun kita tidak dapat melihatnya, Brahman melingkupi dunia dan sebagaimana Arman dan sebagaimana Atman abadi dalam diri setiap kita. Atman mencegah pemberhalaan Tuhan menjadi realitas eksterior di luar sana, proyeksi ketakutan dan keinginan kita sendiri. Dalam Hinduisme, Tuhan tidak dilihat sebagai sebuah wujud yang ditambahkan ke dunia seperti yang kita ketahui. Karena itu tidak pula identik dengan dunia. Tidak bisa kita memahami ini melalui akal semata. Pemahaman ini diwahyukan kepada kita melalui pengalaman yang tidak dapat diungkapkan dalam kata-kata atau konsep. Brahman adalah apa yang tidak bisa diucapkan dalam kata-kata, tetapi sesuatu yang dengannya kata-kata diucapkan. Apa yang tak bisa dipikirkan oleh akal, tetapi sesuatu yang dengannya akal berpikir. Mustahil untuk berbicara kepada Tuhan yang melekat ini atau berpikir mengenai Dia, menjadikannya objek pikiran semata. Ia adalah realitas yang hanya bisa dicerna dalam puncak perasaan orisinil yang melampaui kesadaran diri. Tuhan datang kepada pikiran orang-orang yang mengenai Dia melampaui pikiran, bukan kepada mereka yang membayangkan Dia bisa diraih oleh pikiran. Dia tidak dikenal oleh kaum cendekia dan dikenal oleh orang sederhana. Dia dikenal di dalam puncak keterjagaan yang membukakan pintu kehidupan abadi. Sebagaimana terhadap dewa-dewa, nalar tidak disangkal tetapi dilampaui. Pengalaman tentang Brahman atau Atman tidak dapat dijelaskan secara rasional, seperti halnya sepenggal musik atau syair. Akal mutlak diperlukan untuk menciptakan karya seni semacam itu dan mengapresiasinya. Tetapi ia menawarkan sebuah pengalaman yang melampaui daya otak atau akal murni. Ini juga akan menjadi tema konstan dalam sejarah Tuhan. Cita-cita transendensi personal juga bersemayam di dalam diri yogi. Orang yang meninggalkan keluarganya dan melepaskan diri dari keterkaitan dan tanggung jawab sosial demi mencari pencerahan, meletakkan dirinya di dalam realitas wujud yang lain. Sekitar 538 sebelum Masehi, seorang pemuda bernama Siddhartha Gautama juga meninggalkan istrinya yang cantik, putranya, rumahnya yang mewah,
di Kapilavastu, kira-kira 100 mil ke arah utara Benares, dan menjadi seorang petapa sederhana. Dia terenyak melihat penderitaan manusia dan bermaksud menemukan rahasia untuk mengakhiri nestapa yang dilihatnya ada dalam segala sesuatu di sekelilingnya. Selama 6 tahun, dia duduk di kaki para guru spiritual Hindu dan menjalani tirakat penyangkalan diri yang berat, tetapi tidak banyak membuat kemajuan. Ajaran para guru itu tidak menarik hatinya, dan penyiksaan diri hanya membuatnya lemah. Baru setelah meninggalkan metode-metode ini sama sekali dan mengalami ketidaksadaran, pada suatu malam dia pun mendapatkan pencerahan. Seluruh kosmos bersorak, bumi berguncang, bunga-bunga bertebaran dari langit, angin semerbak berembus, dan para dewa dari berbagai tingkatan langit bersukaria. Kembali seperti dalam visi pagan, para dewa, alam, dan manusia bersatu dalam simpati. Ada harapan baru untuk membebaskan diri dari penderitaan dan mendapatkan nirwana. Akhir semua nestapa, Gautama telah menjadi Buddha yang tercerahkan. Pada mulanya, setan marah menggodanya untuk tetap berada di tempat itu dan menikmati anugerah yang baru didapatkannya. Tak ada gunanya upaya menyebarkan berita itu, karena tak seorang pun akan mempercayainya. Namun dua dewa dari kuil tradisional, Mahabrahma dan Sakra, tuan para dewas, datang menemui Buddha dan memintanya untuk menjelaskan metodenya kepada dunia. Buddha setuju dan selama 40 tahun ke depan dia mengembara ke pelosok India untuk menyampaikan pesannya. Dalam dunia yang penuh derita ini, hanya satu yang tidak berubah. Itu adalah Dharma, cara hidup yang benar, satu-satunya yang bisa membebaskan kita dari penderitaan. Ini tak ada hubungannya dengan Tuhan. Secara implisit, Buddha mempercayai eksistensi dewa-dewa sebab mereka merupakan bagian dari latar kulturalnya. Namun dia tidak percaya bahwa mereka bermanfaat banyak bagi manusia. Mereka pun terikat dalam realitas penderitaan dan perubahan. Mereka tidak membantunya meraih pencerahan. Mereka terlibat dalam siklus kelahiran kembali sebagaimana makhluk lain, dan akhirnya mereka juga akan sirna. Akan tetapi, pada saat krusial dalam kehidupannya, seperti ketika dia memutuskan untuk menyebarkan pesannya, dia membayangkan para dewa mempengaruhinya dan memainkan peran aktif. Oleh karena itu, Buddha tidak menyangkal dewa-dewa, tetapi percaya bahwa realitas tertinggi nirwana lebih luhur daripada para dewa. Ketika orang Buddha mengalami kedamaian atau rasa transendensi dalam meditasi, mereka tidak mempercayai bahwa itu berasal dari hubungan dengan wujud yang supranatural. Keadaan seperti itu alamiah bagi kemanusiaan. Bisa dicapai oleh setiap orang yang hidup dengan cara yang benar dan mempelajari teknik yoga. Oleh karena itu, alih-alih bersandar kepada suatu dewa, Buddha mengajak murid-muridnya untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Ketika ketemu murid pertamanya di Benares setelah peristiwa pencerahannya, Buddha memaparkan sistemnya yang didasari oleh satu fakta esensial. Seluruh eksistensi adalah dukkha. Semuanya terdiri dari penderitaan. Seluruh kehidupan adalah suram. Segalanya datang dan pergi dalam perubahan tak bermakna. Tak ada yang mempunyai arti penting yang permanen. Agama dimulai dengan persepsi bahwa ada sesuatu yang salah. Di masa pagan kuno, ada mitos tentang dunia arketipal suci yang bersesuaian dengan dunia kita dan bisa menanamkan kekuatannya kepada manusia. Buddha mengajarkan bahwa adalah mungkin untuk melepaskan diri dari duka melalui cara hidup yang penyayang terhadap sesama makhluk, berbicara dan bertindak lemah lembut, ramah dan benar, serta menjauhkan diri dari segala obat-obatan atau bahan memabukkan yang bisa mengaburkan pikiran. Buddha tidak mengklaim telah menciptakan sistem ini. Dia bersikeras bahwa dia hanya memperoleh saja. Aku telah melihat ajaran kuno, sebuah jalan kuno yang ditelusuri Buddha dari zaman yang lalu. Seperti undang-undang paganisme, Buddhisme juga dibatasi oleh struktur eksistensi dasar yang melekat dalam kondisi kehidupan itu sendiri. Ia mempunyai realitas objektif, bukan karena ia dapat diperlihatkan melalui bukti logis, melainkan karena setiap orang yang secara serius berusaha untuk hidup dengan cara itu akan menemukan bahwa sistem itu ternyata efektif. Keefektifannya, bukan bukti filosofis atau historis, selalu menjadi ciri khas agama yang berhasil.
Selama berabad-abad, orang Buddha di banyak belahan bumi telah merasakan bahwa gaya hidup ini menghasilkan pengertian tentang makna transendensi. Karma mengikat manusia kepada lingkaran kebangkitan kembali tak berujung dalam rangkaian kehidupan yang syarat derita. Namun jika mereka mampu mengubah perilaku egois mereka, mereka akan mampu mengubah nasib. Buddha membandingkan proses kelahiran kembali ini dengan api yang menyulut sebuah lampu, yang darinya nyala api lampu kedua berasal. Demikianlah seterusnya hingga nyala itu padam. Jika seseorang masih menyala dengan dosanya pada saat dia mati, maka dia akan menyulut lampu yang lain. Akan tetapi, jika api itu dipadamkan, lingkaran penderitaan akan berhenti dan nirwana akan diperoleh. Nirwana secara harfiah berarti padam atau usai. Ini bukan semata-mata sebuah keadaan negatif. Di kalangan orang Buddha, ia justru memainkan peran yang sebanding dengan Tuhan. Seperti dijelaskan Edward Conze dalam Buddhist Essence and Development, kaum Buddhis sering menggunakan penggambaran teistik untuk menjelaskan nirwana, realitas tertinggi. Kami diajarkan bahwa nirwana itu permanen, stabil, abadi, diam, tak lapuk oleh usia, tak pernah mati, tidak dilahirkan dan tidak diciptakan, bahwa ia adalah kekuatan, anugerah, dan kebahagiaan, perlindungan yang aman, tempat berteduh, dan tempat dengan rasa aman yang tak terpunahkan. Bahwa ia adalah kebenaran sejati dan realitas tertinggi, bahwa ia adalah kebaikan, tujuan puncak, dan satu-satunya dambaan kehidupan kita, kediaman yang abadi, terselubung, dan tak terpahami. Beberapa penganut Buddha mungkin keberatan atas perbandingan ini karena mereka merasa konsep tentang Tuhan begitu terbatas untuk dapat menuangkan konsepsi mereka tentang realitas tertinggi. Umumnya hal ini disebabkan kaum teistik menggunakan kata Tuhan secara terbatas untuk merujuk kepada wujud yang terlalu berbeda dari kita. Sebagaimana para guru Upanishad, Buddha mengajarkan bahwa nirwana tidak bisa didefinisikan atau didiskusikan seakan-akan ia berbeda dari realitas manusia. Mencapai nirwana tidak sama dengan naik ke langit, seperti yang sering dipahami oleh orang Kristen. Buddha selalu menolak untuk menjawab pertanyaan tentang nirwana atau tentang hal-hal luhur lainnya karena pertanyaan semacam itu tidak layak dan tidak pantas. Kita tidak bisa mendefinisikan nirwana karena kata-kata dan konsep kita terbelenggu oleh dunia indrawi dan perubahan. Pengalaman adalah satu-satunya bukti yang terandalkan. Murid-muridnya akan mengetahui bahwa nirwana ada hanya karena latihan mereka menjalani kehidupan yang baik akan memampukan mereka melihatnya. Wahai para rahib, ada yang tak dilahirkan, tak menjadi, tak diciptakan, tak tersusun. Jika, wahai para rahib, tidak ada yang tak dilahirkan, tak menjadi, tak diciptakan, dan tak tersusun ini, maka tentu tidak akan ada jalan keluar bagi yang dilahirkan, yang menjadi, yang diciptakan, yang tersusun. Tetapi karena ada yang tak dilahirkan, yang tak menjadi, yang tak diciptakan, dan yang tak tersusun, maka ada jalan keluar bagi yang dilahirkan, yang menjadi, yang diciptakan, dan yang tersusun.